Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdaka wa syukran wa ni'matik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syarifina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu yawmin wasalihan ibadakum wa imanukum liyakunu mubarakun lillahi wa ibadallahi wa rasuluhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yunisai ma'atul teman-teman yang kami hormati, kepala bapak, teman-teman yang serta sabda jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan pengurus teman-teman Madang, juga para akang-akang tete-tete, abang-abang kelompok yang saat ini sedang berbahagia. Beneran bahagia nih? Bahagia ya? Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga kita bisa kumpul di tempat atau musola kecamatan Kabupaten Madang dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan keluarga, dan semua berdasar pada undangan ya. Yang hadir di sini berdasar pada undangan. Ini diundang semuanya, yang sampai datang tanpa diundang, pulang tanpa diantar. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, bagi anugerah Allah yang patut kita syukuri. Nah, anugerah Allah yang patut kita syukuri, di antara tanda orang bersyukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kehadirannya di sini dengan niatan proses menuju pernikahan, di mana nikah dikatakan adalah sebagai ibadah, dan juga dikatakan nikmat ibadah, ini ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan perintah Allah dan Rasulullah. Udah mah ibadah enak ya, nikah itu nikmat, tapi tetap kedepannya akan ada konsekuensi atau tanggung jawab. Jangan cuma mau enaknya doang, terutama pihak laki-laki jangan cuma mau enak doang. Juga perempuan jangan mau enaknya doang ya, harus siap sehidup mati. Kalau suami mati duluan mau ikut nggak? Agak nggak harus mati kalau itu sudah banyak dijelaskan ya. Terkait dengan pernikahan yang akan dilaksanakan nanti, pernikahan dan rumah tangga nanti itu berdasar pada dua pedoman, undang-undang negara dan undang-undang hukum Islam atau syariat agama Islam.
Undang-undang negara diantaranya mengatur tentang usia pernikahan. Yang boleh nikah usia oleh negara, diperbolehkan oleh negara nikah itu berusia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dan tentunya undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, pernikahan dan rumah tangga ini berdasar pada syariat agama. Apa sih itu nikah? Menurut syariat agama. Berarti kita menjalani pernikahan dan rumah tangga ini nanti harus sesuai dengan aturan syariat agama. Nah, tidak bisa dikatakan nikah kalau dia tidak mengikuti syariat agama. Saya sudah nikah tapi tidak sesuai dengan syariat agama, nanti kan namanya kawin, beda. Ada kawin doang, ada nikah. Ya, kalau nikah itu udah bisa membuktikan dua-duanya, bisa nikah kalau mau nikah. Ya. Nikah kita perhatikan definisinya. Definisi nikah itu adalah sesuai dengan fikih yang kami ambil dari kitab Kifayatul Akhyar, yaitu di dalamnya mendefinisikan ya. Jadi nikah itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil al-syurut al-arkan, sebuah akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Syarat nikah ya, syarat nikah itu ada syarat, ada rukun. Kok sama dengan sholat? Kok sama dengan sholat? Nikah kalau sholat, syarat sah sholat apa? Dari anak kecil dan hadas besar. Ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil mensucikannya dengan cara hadas kecil mensucikannya dengan cara ada yang tahu? Hadas kecil mensucikannya dengan cara berarti ketahuan nih nggak pernah ngaji. Emang iya, waduh. Kedepannya ya, sebelum menjadi bapak dari anak-anak, sebelum jadi emak dari anak-anak, ini sebelumnya harus sering ngaji biar tahu hukum ya. Hukum-hukum dalam Islam banyak banget yang harus kita ketahui dan harus kita jalankan. Kalau ini dari mana? Tangerang. Ini Sumur Batu, Sunda berarti maksudnya. Tangerang itu sebenarnya campur. Kerjanya di Tangerang. Oh, kerja. Aslinya Pandeglang. Ya, kembali lagi. Jadi syarat sholat itu ada suci dari hadas kecil dan besar. Suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil mensucikannya dengan cara berwudu. Ini suka wudu nggak ini? Kalau wudunya nggak beres, berarti sholatnya juga nggak beres. Wayangnya sekarang mah. Dulu kita pernah ngaji lagi kecil, mungkin kita ajarin lagi guru kita yang pernah ngajarin kita, mungkin kita lupa atau kita lalai, banyak bolosnya, banyak alfanya, wayangnya kan. Karena kedepannya kita akan menjadi orang tua, melakukan pernikahan dan rumah tangga, tentunya menginginkan atau punya cita-cita ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh soleh. Sebelum kita mensolehkan keturunan anak keturunan kita,
ngaji aja nggak pernah atau jarang atau nggak nyimak atau lebih banyak ngobrolnya. Ketika kita punya anak soleh-soleha, tentunya itu akan menjadi dambaan buat keluarga, buat dirinya, ya, dambaan untuk dirinya, untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tapi kalau sebaliknya, anak yang terbentuk tidak soleh-soleha itu akan menjadi sesuatu yang dijauhkan oleh orang, sesuatu yang dihindari oleh orang. Ya. Ketika anak itu tidak soleh-soleha, maka si anak itu akan menjadi banyak masalah di masyarakat, banyak masalah dengan polisi dicari-cari. Nanti ketemuan siapa? Yang ketemuan pasti orang. Kita harus berpikir lebih jauh ya terkait dengan itu. Harus berpikir lebih jauh terkait dengan itu. Bentuk diri kita dulu. Bentuk diri kita dengan cara kita memperbanyak ilmu agama, mengetahui hukum agama. Wayangnya ngaji di Majelis Taklim bapak-bapak, karena wayangnya ikut gabung, jangan gengsi gabung dengan aki-aki, ya, jangan merasa saya masih muda masih gabung sama aki-aki ngaji, jangan begitu. Sekarang yang penting kita dapat ilmu, duduk dengarkan apa yang disampaikan oleh para ustaz, ya. Ketiga perempuan wayangnya, ya, kedepannya harus mengetahui hukum agama supaya kita nggak salah langkah dalam menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan aturan syariat agama Allah. Nggak salah langkah, jadi tahu hukum mana yang harus dijalankan, mana yang tidak boleh dijalankan. Ya. Kemudian kembali lagi masalah rukun nikah, syarat nikah. Jadi nikah itu ada syarat, ada rukun. Syarat nikah satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Apakah cukup Islamnya tercatat di KTP saja, kemudian jadi dia mengakui Islam dan menjadi sah nikahnya? Apa cukup begitu? Tentu tidak akan sesempurna orang yang yang Islamnya betul-betul menjalankan ajaran Islam. Jangan mengorbankan diri kita menikah untuk selamanya, tapi proses pernikahannya tidak begitu diusahakan untuk menjadi sempurna. Sempurnakan oleh diri kita dengan mentaati Allah, terutama dalam yang mengabaikan karena itu berat pertanggungjawabannya, ya. Kemudian ketika bacaan sholatnya, gerakan-gerakan sholatnya yang belum saya sarankan ngaji lagi, ya, ngaji lagi di lingkungan rumah Majelis Taklim, ngaji atau kita manggil guru setelah wawancara gimana, jadi kita dapat ilmu untuk bisa menjalankan agama. Ya, ketika pernikahan tidak menjalankan hukum, tidak
menjalankan hukum Islam, maka kesempurnaan pernikahannya juga sangat diragukan. Ketika pernikahan tidak sah, maka dalam hubungan suami istri tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua diantaranya di antara nikah yang itu berarti jatuh dosa juga, jatuh balik. Nah, kemudian sebelum sampai 15 tahun, tapi bagi laki-laki sudah mengalami apa ciri-ciri balik laki-laki? Ciri balik laki-laki, mimpi basah, ya. Udah pernah mimpi basah? Oh, belum, berarti belum balik. Artinya keluar sperma, ya. Mimpi basah itu menandakan bahwa si laki-laki itu sudah jatuh akil balik. Ketika sudah keluar tanda-tanda itu, berarti orang tersebut sudah menjadi orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Ya, orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah? Itu mah pelaksanaannya. Hukum Allah itu adalah wajib, ya, haram, makruh, gitu ya. Hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang haramnya harus ditinggalkan. Itu yang sudah mukallaf. Yang belum balik, wajib nggak? Sholat wajib nggak? Yang belum balik, wajib nggak? Yang belum balik wajib nggak sholat? Wajib. Kan tadi saya bilang, yang belum balik itu adalah orang yang belum mengalami tadi, belum sampai 15 tahun, lalu dia belum mengalami bebas. Berarti dia belum jatuh ke dalam golongan orang yang mukallaf, orang yang wajib melaksanakan hukum Allah. Begitu kalau ngaji gitu tuh. Kalau ngaji di majelis taklim seperti itu, kalau bicara terkait dengan hukum, ya kayak gitu. Kalau kita nyimak, kalau tidur, kalau kita tidur, atau kita ngobrol, ya. Ketika nanti kita punya anak, kenapa kita harus tahu itu? Kedepannya kita nanti kan akan punya anak. Anak itu harus kita didik. Kapan kita menganjurkan, kapan kita harus menegaskan sikap kita terhadap anak-anak dari orang tuanya, kita sebagai orang tua nanti. Kapan kita menganjurkan, mengajak, menganjurkan, menegaskan. Itu dalam hukum seperti itu. Kalau anak belum balik, sifatnya kita ngajak. Kalau ngajak kita, dia mau melaksanakan atau tidak menjadi masalah.
jangan paksakan. Tapi kalau sudah balik itu harus kita tegaskan, karena wajib hukumnya. Wajib ketika anaknya melaksanakan sholat berarti orang tuanya juga ke bawah dosa. Ya, itu namanya mukallaf ya. Ketika anak belum balik, ya mukallaf tadi meninggalkan sholat ya berdosa. Melakukan yang diharapkan Allah, minum minuman keras, anaknya belum balik, dosa enggak? Anak yang belum balik dosa enggak? Minum minuman keras, dosa. Nah, tadi kembali lagi ke masalah orang yang mukallaf, ya. Itu lagi-lagi ciri baliknya adalah tadi dengan lebih basah, meskipun dia baru 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu berarti dia sudah balik. Kewajiban bagi yang sudah balik berapa tahun ya? Berapa tahun? Ini ya. Berapa tahun? Ini ya. 26. Udah balik belum kira-kira? Udah. Kenapa tuh? Kenapa cirinya? Hah? Ya. Kemudian bagi laki-laki yang sudah masuk, orang yang mukallaf, orang yang masuk akil balik, wajib melaksanakan hukum Allah. Tadi diantaranya adalah menutup aurat. Aurat laki-laki batasannya dari mana ke mana?